البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ini alamatnya berpindah, lupa. Sampai mana ya? Lupa ini alamatnya lewat. Surah 36, 46. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Oh iya, masih membahas masalah memikirkan ayat-ayat Allah dan seterusnya. Baik, wa qala ta'ala afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan kepada onta, bagaimana onta itu diciptakan? Sengaja di sini Allah Subhanahu wa taala mendatangkan onta, bukan mendatangkan yang lain-lain. Padahal semuanya juga memiliki ayat-ayat. Tetapi sengaja di dalam surat Al-Ghasyiyah ini Allah Ta'ala mendatangkan onta sebagai contoh akan keperkasaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana para makhluk secara umum mereka tidak mampu melewati gurun pasir yang panas, tetapi onta itu mampu untuk berjalan terus-menerus selama sekian pekan. Dan dia diciptakan oleh Allah Ta'ala memiliki tangki di bagian tulang belakangnya itu. Itu menunjukkan kekuasaan yang besar. Makanya sekali dia minum, dia harus minum banyak untuk perjalanan jauh. Nah, setelah itu silahkan dia mampu untuk berjalan selama berpekan-pekan tanpa istilahnya tanpa minta minum. Dia punya tangki yang cukup efektif di situ, efisien. Itulah onta. Belum lagi masalah kalau dia adalah onta yang punuknya 2, maka orang yang duduk di atasnya, dan di atasnya boleh dikasih sekedup, semacam tandu, semacam rumah-rumah kecil itu untuk para wanita. Nah, itu orangnya boleh tidur dengan nyenyak, tidak takut jatuh. Itu adalah kebaikan onta. Kalau dia berdiri ataupun turun itu dengan tenang, asalkan tidak dikejutkan oleh binatang-binatang buas, maka dia mampu untuk naik dan turun dengan tenang. Padahal kakinya tidak ada itu namanya pernya itu. Tapi suspensinya bagus dia. Itulah keajaiban onta. Iya. Ah, betul. Dan juga dia mampu untuk memakan tanaman-tanaman yang barangkali binatang lain tidak mampu, yaitu tanaman-tanaman berduri dan sebagainya. Dia mampu menghadapi hyena. Dia mampu untuk untuk melindungi tuannya secara umum menghadapi binatang-binatang buas itu. Ini adalah diantara keutamaan onta. Walaupun dia tidak secepat kuda, tetapi dia mampu untuk bertahan dalam perjalanan yang jauh. Beda dengan onta, dia untuk pergerakan cepat, tetapi untuk bertahan perjalanan dia tidak mampu. Baik. Belum lagi kalau ayat ini dijelaskan oleh hadis bahwasanya al-ibilu khuliqat min nar, atau al-ibilu khuliqat min syayatin, bahwasanya onta itu diciptakan dari setan. Kemudian Rasulullah mengatakan fa'adilluha birukubiha, maka hinakanlah dia dengan menaiki dia. Ini keajaiban Allah Ta'ala, bagaimana dari setan terbentuk yang namanya onta semacam ini. Makanya memang masih ada sisanya, yaitu sisa kesombongan dalam diri onta. Maka orang yang biasa menjadi pemelihara onta, dia akan terkena sifat kesombongan, sebagaimana disebutkan Rasulullah di dalam hadis Abi Hurairah itu. Tayyib. Itu semua adalah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan apakah mereka tidak memperhatikan kepada langit, tidak melihat kepada langit, bagaimana langit itu ditinggikan? Awalam yarau annas samawati wal arda kana ratqan fafataqnahuma. Apakah mereka tidak melihat bahwasanya dulu langit dan bumi itu adalah satu kesatuan, kemudian kami pisahkan mereka berdua. Ini adalah keajaiban dari Allah Ta'ala, ditinggikan dalam keadaan tanpa tiang, padahal isinya berat. Sekian banyak bintang, sekian banyak makhluk-makhluk yang berat-berat yang lain, ada planet, ada batu, tapi dia tidak sampai jatuh ke bumi. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan langit itu terbuat dari apa? Terbuat dari asap. Wahya dukhan, kata Allah Ta'ala di dalam surat Fussilat itu. Tsummastawa ila sama'i wahya dukhanun faqala laha walil ardi tiyad
tau'an au karha qala ta'ataina ta'iin. Kemudian setelah Allah Ta'ala menghamparkan bumi, Allah Ta'ala menuju kepada penciptaan langit. Dalam keadaan langit itu masih berupa asap, kemudian dibentuk menjadi keindahan yang sedemikian hebatnya itu. Dan masih banyak ayat-ayat tentang langit sebagaimana dijelaskan Ibnul Qayyim di dalam Miftah Daris Sa'adah. Wa ilal jibal, ada juga termasuk keajaiban langit sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim adalah dia itu di siang hari sengaja Allah Ta'ala memilih warna biru untuk dia. Itu adalah hikmah dari Allah, bukan semata-mata pantulan dari laut. Kita jauh dari laut. Dari mana? Laut di atas kita. Maksudnya pantulan dari laut yang langit itu ada di atas kita. Tapi memang itu adalah warna yang Allah Ta'ala kehendaki. Kenapa? Hikmahnya adalah untuk apa? Untuk membantu manusia itu agar matanya itu menjadi apa? Menjadi segar kembali dan menormal dari kepenatannya. Karena kata Imam Ibnul Qayyim, karena berdasarkan penelitian memang warna yang paling sesuai dengan mata adalah warna langit itu, yang menyebabkan mata menjadi segar kembali, tentram dan tidak terlalu tidak terlalu tegang dan sebagainya. Itu adalah obat yang sangat murah, bahkan gratis, kita tinggal lihat ke langit banyak-banyak. Untuk itu kata beliau, dan itu mujarab kata beliau. Nah, kalau kita yang disuruh ngurusi langit, penat kita untuk mengecatnya itu. Aduh. Tapi itu adalah kekuasaan Allah Ta'ala. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan apakah mereka tidak melihat kepada gunung-gunung, bagaimana gunung itu ditancapkan. Jelas sebelum ketika gunung ditancapkan kita belum ada. Itu adalah kekuasaan Allah yang besar, dan masing-masing gunung itu memiliki malaikat-malaikat yang menjaganya, yang mengurusinya dan mengaturnya dan sebagainya. Sebagaimana ma'ruf di dalam hadis di Sahih Bukhari itu tentang kisah Dzul Akhsyabain. Tayyib. Dan pembahasan masalah gunung disebutkan panjang lebar oleh Imam Ibnul Qayyim, dengan warna-warna ini dan itu, dengan keajaiban ini dan itu, dengan barang tambang ini dan itu dan sebagainya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan apakah mereka tidak melihat kepada bumi, bagaimana bumi itu dihamparkan. Dan ini sudah sering kita bahas masalah sedikit masalah ayat-ayat di dalam pembahasan bumi. Seandainya bumi itu kulitnya tidak dihamparkan tapi dibuat seperti durian, penat kita ya. Tapi Allah Maha Baik, dibuat jadi terhampar, kereta pun lewat dengan enak, terutama kereta yang gardanya rendah. Kalau bumi lancip-lancip, kasihan yang gardanya rendah. Baik. Fadzakir innama anta mudzakir, maka berikanlah peringatan kepada mereka, engkau itu hanyalah pemberi peringatan. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak memaksa. Kita sekadar memberikan peringatan, kita bukan waliul amr untuk memaksa. Hanya saja orang yang taat, dia dijanjikan kebaikan dan dicintai. Adapun orang yang tidak taat, maka dia dijanjikan dengan hukuman dan dia dibenci. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.